even get to cross. Dan kalau kita lihat juga di sini seorang Hachiman berusaha untuk ngancurin Gulung sedikit, tapi Gulung gaming dan harus langsung di finishing begitu aja, nggak mau buang-buang waktu terlalu banyak. Dan dari belum tahu kita bakal ada 3 map hari ini, dimana bakal ada Bermuda, Purgatory, As Always, dan juga Kalahari. Dan BTW ini dari picknya ada apa? Biasanya di turnamen pick itu sepi banget, tapi kali ini pick udah ada 3 tim sekaligus bakal berebutan resource banget. Tapi di area mill sendiri udah terjadi peperangan satu sama lain, udah ada spray down juga nih ya. Iya, dan menarik, gue rasa bakal ada pertempuran di center of the map dan di sisi pojok kanan. Nah ini dia mill ya, dan First Rider. So far ada trading yang kalau kita lihat dari posisi Alpha juga, dan seorang ampun Bang Jago dari bawah stepping ke arah depan, tapi masih bisa untuk di dodge juga dari arah belakang. Itu udah ada backup support sedikit dan oh my god, lumayan sekarat kalau kita lihat. Tapi posisi ampun Bang Jago di sini udah ke spot, cuman belum menerima damage. Betul banget, 31 damage kali 2. Dan di sisi lain DG harus di finishing oleh teman-teman dari M Souza. Udah ada ras. Belum berhenti sampai situ karena critical damage juga udah keluar di sini. Ampun Bang Jago nggak mau memberikan ampun sama sekali, 18 damage, 23 damage langsung ngeras Jamsu ombak yang harus tertumbangkan begitu aja. Di sisi lain ada satu squad lagi yang harus tumbang, di mana Louvre harus gugur di posisi ke-11 dan First Rider Alpha tim Y berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Wow, ini saudaranya Bravo juga menangis-nangis ya, dimana dua harus ke pick off, tapi di training dengan 4. Jadi so far harusnya masih untung untuk memasuki middle game. Tapi yes, perlu di remind mereka disadvantage secara jumlah ya. Iya, udah mendapatkannya. Cuma tadi di area mill bener-bener pecah banget sih. Dan ini masih early banget. Udah banyak banget beberapa tim juga yang balik ke lobby ya, back to lobby. Disayangkan banget, baru match pertama juga. Sedangkan ini dia dari tim RRQ Hades ternyata lebih memilih untuk ke area dari pick sendiri. Ya, karena tadi kalau kita lihat di area pick memang ada 3 squad yang turun ya. Salah satunya adalah DG, RRQ, sama First Rider. Tadi sempat ada notification kill dari posisi First Rider dari 2 fight yang dibuka sekaligus di posisi mill, di mana First Rider ada juga di sana. Dan yang waktu ternyata yang di mill itu First Rider-nya versusnya J atau Louvre King lah ya. Louvre lah di sini karena dia nggak bawa nama King. Dan di situ di sisi lain Louvre-nya harus tumbang, First Rider-nya win. Di satu tempat yang berbeda lagi First Rider saudaranya juga win ya. Padahal tadi tersisa 1 juga ya, dan kita bakal pindah dulu. Ternyata di sini dari RRQ udah ada spray down ke arah tim 4. Hati-hati, O'Connor setengah XP tersisa di sini. Well yes, so far mereka posisinya juga udah ngambil posisi di atas. Dan ternyata Red Bull Rebellion yang masih masuk untuk grand final hari kedua ini. Dan kalau kita ngomongin tim e-sport, kemarin tuh gue ngeliat juga ada Boss Nightmare yang akhirnya lulus ya, menyusul teman-teman Red Bull Rebellion. Dan First Rider 2 timnya itu pada masuk semua. It's really good buat teman-teman First Rider juga, karena dari bahkan sekelas EVOS juga yang akhirnya nggak masuk ya. Onyx Olympus yang bisa dibilang juara 3 lah ya, ada di posisi 3 dari FFM itu sendiri nggak masuk juga ke grand final. Mungkin mereka beristirahat dulu untuk turnamen nih selanjutnya ya. Dan ini dia udah ada ses yang berhasil lolos juga. Ini dia masih di Captain ya. Jadi kalau kita rewind sedikit tentang arah pesawat dropnya, memang pertama dia decided untuk turun di Captain, dia belum memasuki rotasi kedua so far. Nah di posisi Captain itu sebenarnya tadi itu sempet ada Red Bull Rebellion yang akhirnya narik diri, karena kalau gue lihat dari posisi dia turun dari pesawatnya, dia cukup dia dapatnya bagian bawah banget, bawah banget Captain yang dekat jembatan ke arah Sentosa. Nah karena dia udah decide nih, udah ada satu squad yang sekiranya turun di arah Captain, udah secara positioning gak worth it, jadi ditarik mundur oleh teman-teman Red Bull Rebellion. Dan yes, ini ya saudara e-sport akhirnya meluting di bagian Captain. Iya, dan dari tim RBR sendiri tadi udah lanjut melakukan moving ke area Pocinok dan display oleh RRQ. Sedangkan ini udah ada dari tim Boss Nightmare nih yang tadi kita baru bahas ya. Betul, Boss Nightmare tadi turun di posisi bawah map di arah Clock Tower, udah memasuki rotasi kedua ya ke arah Sentosa. Dan tadi gue juga lihat Sentosa lumayan kosong, jadi harusnya dia full ulting sih. Bukan Sentosa, Ringnam Village. Ringnam ya, berarti udah mendapatkan ultingan yang bagus. Tapi di lain sisi Pocinok kayak pecah perang, udah terkena knockdown 1
2 bahkan dari tim RBR. Wow. Yap, dan kalau kita lihat juga di sini seorang Pachyman berusaha untuk ngancurin Gulung sedikit, tapi Gulung gaming dan harus di finishing begitu aja, nggak mau buang-buang waktu terlalu banyak. Dan dari belakang dia nggak sadar juga karena udah di scouting, dan di sisi lain seorang Chanzu yang sebenarnya the last man standing sangat berdarah-darah masih melawan 2 orang Red Bull Rebellion di satu rumah arah depan. Harusnya masih bisa dijemput sih, itu crucial time banget, but it's still got the time. Masih bisa ya, untung aja sedikit lagi, dan ini dia langsung menarik mundur aja dan bakal langsung dikejar kah oleh tim RWR sendiri. Udah di spray down dari kanan, terlalu open juga posisinya. Oh, hati-hati bakal dibalikin oleh O'Connor sepertinya. Yap, dan ini dia ternyata 2-2 di mana Hades memang tersisa 2 orang juga bersama dengan Red Bull Rebellion. Ini dia seorang Chanzu yang lagi-lagi harus berdarah-darah dari belakang berusaha untuk tapping begitu aja, nggak bisa kabur kemana-mana karena kejepit sama Glow juga. Mr. Home di sini yang berusaha untuk ngasih one shot one kill, tapi masih bisa di-block sedikit. Sangat sekarat Chanzu di arah depan. Zim berusaha untuk mencari posisi dari sebelah kiri juga. Mr. Home so that's the finishing of teman-teman RRQ Hades ya, Red Bull Rebellion yang akhirnya unggul. Nggak jadi dibalikin oleh tim RRQ ya. Tadi padahal bisa aja menjadi kesempatan untuk tim RRQ. Sayang banget posisi dari walaupun cuma sisa berdua juga ya. Terlalu jauh satunya, nggak langsung di backup. Oke. Ya, tapi ini menarik sih dari posisi si Hades itu yang terbuang dari pick, karena pick kan tadi memang ada 3 ya yang turun di posisi sana, dia terbuang. Dan same goes tuh teman-teman Red Bull Rebellion yang terbuang dari Capton karena udah ngelihat posisi tadi yang baru gue bahas, saudara e-sport yang udah looting di daerah sana. Dan ketika mereka akhirnya berusaha decide untuk masuk ke compound tempat lootingan yang baru ternyata mereka ketemu nih pas rotasinya sama RRQ ya? Ya harus ke pick off 2-2. Cuman tadi memang akhirnya posisi teman-teman Red Bull Rebellion lebih enak juga karena dia walaupun sempat sedikit kejepit gol ya, tapi masih bisa untuk nge-clutch. Dan tadi ada Bareta juga, harusnya bisa kena karena Bareta itu nembus glual ya. Tapi sayang banget sedikit miss, is okay, bisa selamat. Dan udah ada The Prime juga. Ini bener-bener salah satu tim jago banget sih. Iya, gue dari waktu FFM kemarin salah satu yang paling gue notice ya dari tim komunitas itu The Prime ya, walaupun mungkin secara namanya memang udah tim e-sport The Prime, tapi maksudnya secara player ini masih beberapa juga masih fresh from community ya, belum pernah ke major, baru terbang ya untuk di major itu sendiri. Tapi kalau ngomongin tentang turnamen komunitas, gue udah sering banget ngeliat member player dari The Prime Reborn itu sendiri. Dan ini enak banget ya kalau kita rewind sedikit lagi nih, survivors dari posisi turun pesawat, mereka turunnya benar-benar di kiri atas itu daerahnya kebagi. Jadi ada 2 yang ke arah graveyard, terus satu ke arah observatory, satu lagi nyari vision di arah Katulistiwa, dan itu semua clear, cuman di looting full sama teman-teman dari The Prime. Lo bayangin 3 daerah spot best looting di Bermuda. Iya, itu bener-bener best looting banget. Exactly. Lootingannya tuh banyak banget dan mereka pasti auto kayak lootingan sih. Sedangkan dari bos lebih memilih untuk menjadi ikan. Menjadi ikan berenang-renang, mungkin bakal ke arah dari Rim 6 sendiri dan muter balik Ada tadi memang dia rotasi keduanya ke Ring 6 ya. Sekarang so far masih di pinggiran juga. Nah, kalau kita ngelihat tentang Bos Nightmare, pola permainannya masih sama seperti kemarin, dimana dia lebih defensive playing, dia lebih decide untuk ambil di perujungan map, nggak terlalu mencari fight di awal-awal, nggak berusaha untuk nabrakin rotasi orang juga. So kita lihat aja apakah berarti objektif mereka Bos Nightmare lebih arah ke placement ya? Iya, ke placement karena bermain aman banget. Sedangkan Pochinok lagi-lagi RBR kedatangan satu tim berempat, tapi Momonya hampir saja terkenok dan masih bisa survive di sini dari seorang Momo. Hati-hati dari tim Capital masih menahan posisi karena masih nggak tahu nih dari tim Red Bull sendiri ada berapa player ya. Yes, betul. Dan ini Red Bull udah masuk rotasi ketiga ya, yang ke arah menuju Pochinok. Tadi tuh Pochinok sebenarnya kosong. Nah, ini baru rotasi keduanya dari teman-teman si Capital. Capital tadi drop pertama itu di posisi kota tua. Dan ini yang menarik, Capital yang masih full research, masih banyak player yang lengkap, harus disandingkan dengan Red Bull Rebellion yang udah berdarah-darah. Itu dia. Udah gitu nggak dapat full lootingan karena nggak dapat kompon. Dipojokin gitu banget lagi, dikejar terus oleh tim Capital, gak dikasih ampun, terlalu open, bakal langsung di spray down aja. Masih ada pop up glue dari seorang Zoe dan satu temennya udah berhasil selamat. Ini kesempatan untuk Red Bull juga mengamankan poin selanjutnya ya. Yes, tapi satu orang udah lumayan kenok ya di posisi ternyata atas terkenok ya. Betul. Nggak bisa. Dimana 2 Red Bull Rebellion di sini emang udah makanan sih karena udah susah juga, udah ke spot sama teman-teman Capital Esport yang
memang lebih unggul secara resource dan juga player. So ini Capital Esport yang bisa gue bilang surprisingly good karena kemarin dia ada di satu pot yang sama dengan teman-teman EVOS dan somehow dia bisa lolos. Dan gue, wow, this Capital, I mean keren banget sih. Gak EVOS juga sih, banyak banget di pot 3 tuh pokoknya pot neraka. Padat banget di situ untuk tim-tim besarnya. Dan yang menarik adalah justru tim-tim yang unexpected kayak Capital itu sendiri menunjukkan taring dia dan berhasil lulus. Tapi kalau ngomongnya tentang Capital, gue udah nggak heran ya karena banyak banget tim e-sport yang memang ngambil gitu kan dari anak-anak yang dulunya tuh lahiran Capital. Iya betul banget, dan Capital dulu juga pertama ya, e-sport pertama yang lagi on fire banget dari Free Fire ya. Dan siapa ini yang nggak dia. tahu nggak sih? Iya, dan dari tim saya sendiri langsung aja menuju ke dalam zona berikutnya. Ternyata lebih ke area pick dulu. Oke, udah ada Force juga di sini. Ini zonanya mungkin lebih ke arah Bima ya, pertengahan Bima or Clock Tower sendiri. Oke, dan saudara e-sport akhirnya dia lepas juga ya dari Captain. Tadi dia Captain sedikit apa ya? Udah di looting mungkin ya dia kan yang tadinya dia mau bertanding bersama dengan Red Bull dan akhirnya narik tuh di posisi Captain. Jadi dia dapat votingan Captain, sedikit memipir ke arah keraton tadi, tapi udah langsung harus masuk ke pick. Kenapa? Karena seperti yang lo bilang, zonanya udah lumayan narik jauh di posisi kiri. Bima Sakti Trip, udah ada UAV juga. Nah, ini ada beberapa tim yang sebenarnya belum masuk zona, tapi gua rasa harusnya masih bisa secure sih secara zona. Kalau lihat juga First Rider aman aja ya, ke arah depan masih oke. Mungkin yang agak susah di sini Boss Nightmare. Iya, Boss Nightmare yang kalau nggak salah tadi ada First Rider lagi, cuman gue belum notice siapa yang di arah depan. Oh ini nih dari First Rider dari tim 6 sendiri udah kedatangan tamu dari Capital. Wow, udah ada Spraydon juga, ombaknya udah terkena hit tadi ya. Lumayan sekarat di sini, tapi masih bisa gulung-gulung gaming. Perlu di-remind lagi, medical kit dia cuma 2. Jadi harus lebih bijak lagi penggunaan resource-nya, dan mungkin bisa dikasih dari supportnya juga ya, berbagi sedekah. Dan ini udah membagi vision juga sih dari tim Capital sendiri, mengambil 2 bagian. Dan D1-nya udah langsung melakukan flanking lebih ke arah kanan. Momonya udah langsung dilihat aja, tapi udah ada satu player yang mendekat juga. D1 berusaha untuk menjadi backup support. Ini dia. Itu dia tapping dan sangat sakit, tapi di sisi lain ternyata tim Ladies kita harus gugur di posisi ke-8. Dan anyway, back to the game di mana First Rider Alpha di sini, di mana D1 yang tadi dari posisi belakang harus kekenok begitu aja. Ada momen meras ke depan dan Fandi di sini nggak sadar dilompatin ke dari belakang. Justru harus kekenok. Dan kalau kita lihat Jules masih berusaha untuk pop up block. Gue cek sedikit ke arah kanan, di sebelah kiri ada siapa bos? Dan itu benar-benar banyak banget glownya dilompatin, dan First Rider Alpha harus gugur di posisi ke-7 oleh teman-teman dari Capital Esport. Sayang banget First Rider, mereka juga udah menyiapkan posisinya banget tadi di rumah L, tapi harus kalah dengan tim Capital yang baru saja datang ngeras ke arah dari tim First Rider sendiri ya. Wow, padahal tadi udah dibagi vision juga dari seorang D1 melalui bawah, mungkin sedikit telat untuk supportnya ya. Mungkin lebih ke arah D1 mau jadi backup support dengan range yang menurut gue lumayan dekat sama posisi racingnya, jadi mudah banget buat ke M. Makanya yang menariknya adalah D1 maupun dari belakang, tapi dia ke spot buat knock duluan kan. Itu yang akhirnya langsung jadi turning back point buat teman-teman First Rider karena backup support dia akhirnya harus tumbang duluan gitu. Dan udah ada Dranix Spraydon. Critical damage di situ gila, bener-bener meraung banget Dranix Vendetta kali ini. Masih berusaha untuk di spray dan ngasih pressure terus terhadap teman-teman saudara e-sport yang lumayan terpojok. Di sisi lain, saudara dari First Rider Alpha Bravo di sini harus gugur di posisi ke-6, masih bersama dengan Boss Nightmare yang sudah mensekir 6 poin eliminasi juga. Dan shot caller kita Babang Riza tadi udah dapat vision, makanya nerima cukup banyak damage juga. Ada respect glue wall yang udah lumayan dipecahin, double glue wall udah di pop up juga. Dan kalau kita lihat di sini saudara e-sport yang memang posisinya udah ke pojok banget sama Vendetta, dan yes, Delta di sini berhasil mendapatkan satu orang lagi dari teman-teman saudara e-sport Delta yang sebenarnya posisinya udah enak banget. Zona juga udah di dia memakan teman-teman dari saudara e-sport. Betul, ada seorang Maung di sini
yang masih berusaha untuk gulung-gulung gaming, dan di sisi lain Noden juga harus menjadi santapan oleh teman-teman Dranix. Iya, bener-bener dari Dranix sendiri membagi vision, satunya dari seorang Devil udah menjaga area belakang pertahanan dari tim Dranix sendiri, sedangkan tiganya langsung aja melihat ke area dari tim saudara eSport yang berada di bawah, menjadi makanan untuk tim Dranix banget ya. Yap. Dan yes, di Ghost tengah Nightmare zona nih yang udah lumayan ada satu di arah depan siapa? Oh, Mgan. Mgan dia udah buka visionnya duluan. Dan di sisi lain Haide yang tadi dari belakang ngemastiin dulu di belakangnya udah nggak ada tim ya yang buat nge-backstep mereka. Baru habis itu mereka sedikit regroup mendekat ke arah teman-teman yaitu Mgan. Tapi ternyata kalau kita lihat dari posisi atas Khatulistiwa, Yap, dan AIMGAT ya terkena sedikit XP-nya kurang dan AIMGAT harus terkena knockdown di sana. yes, Ini dia bakal langsung di ending aja. Dranix mau gak mau harus masuk ke dalam zona. Udah ditunggu oleh dari tim 9 sendiri. Udah di spray down, berhasil di revive kah? Yep, Gak berhasil ternyata. Oke, masih bersama dengan Haide juga yang sebenarnya tadi udah sempat sekarat tapi masih ada pop up glow lagi, berusaha untuk tapping ke arah depan. Dan di sini justru malah ngebalikin, satu orang lagi dari teman-teman bos harus tumbang. Riza sang kapten harus cukup berdarah-darah juga, dan Gak itu bisa. dia akhir dari Boss Nightmare di Bermuda kali ini. Masih bersama dengan The Prime yang masih lengkap, dan kalau kita lihat masih bersama Spraydon ngancurin sedikit zonanya, enak banget ke arah The Prime, masih di tapping sampai dengan knock. Dranix di sini banget. benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, dan Dranix harus gugur lagi di posisi keempat, disusul dengan saudara eSport di posisi ketiga. Tersisa 2 tim, salah satunya adalah The Prime dan Capital. Wow, Capital ternyata dari arah yang berbeda tadi ya. Langsung aja disambut oleh tim 7 karena dari The Prime yang udah menguasai zona lebih dulu ya. Yes, masih bersama dengan Kezul yang Kezul banget kan. Langsung keras sedikit ke arah Ya. depan. Limzi udah kena ledakan, sakit banget. Udah pecah juga face sedikit di sini, dan kalau kita lihat Capital Momo harus diledakkan dan langsung terbakar aja Diras. dengan granat. Masih bersama dengan seorang Fandi sebagai the last man standing, karena dance-nya gue rasa bakal susah banget buat di follow up. Dari sisi Yap. kiri ada, dari arah depan juga ada, 2 versus 1. Itu dia aktor buat Capital Esports, dan The Prime berhasil mendapatkan buyah di game pertama, ronde pertama juga untuk Grand Final scrim match hari ini. Untuk match pertama, Iya. nice banget dari The Prime, 8 kill udah diamankan. Ini match pertama loh, dan Betul. The Prime yang berhasil mendapatkannya dengan tadi dia mempertahankan posisi tengah zonanya ya, menunggu 2 tim bahkan 3 tim yang berada di luar zona. Betul, dan gue tetap take notice juga sama teman-teman Capital Esports yang setiap dia rotasi nabrak beberapa squad, dia masih bisa menangin fightnya. Iya, iya, Ini iya. really good juga dari Capital Esports yang sebenarnya masih gue bilang konsisten ya untuk posisi atasnya. Dan untuk The Prime yang memang tadi secara zona mereka pinter banget buat positioningnya